Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas rahmatullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini ayat yang ke-21 dan 22, temanya adalah balasan terhadap orang yang membunuh para nabi. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di waktunya wal akhirah. Mudah-mudahan urusan kita, hajat kita dikabul, dimudahkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat 21 pas ain itu innal ladzina yakfuruna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Pak Tosin diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Allah. Baik. Temanya sekali lagi adalah balasan terhadap orang yang membunuh para nabi. Hubungan ayat 21 dengan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut.
Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan kesalahan para pemuka Yahudi, di mana mereka mendustakan ajaran-ajaran agama mereka sendiri dan tidak mau menerima agama Islam. Sikap ini kemudian diikuti oleh keturunan mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat-ayat ini dikemukakan kesalahan-kesalahan mereka di bidang kejahatan, yakni mereka telah melakukan pembunuhan terhadap para nabi serta orang yang menegakkan keadilan tanpa alasan yang benar, seperti pembunuhan atas diri Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Membunuh para nabi rupanya sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, sebagaimana telah diceritakan dalam kitab suci mereka sendiri sebelum Al-Quran. Kalau nabi saja dibunuh, apalagi warga sipil Palestina. Nah, itu sifat orang Yahudi. Nah, Indonesia itu sangat-sangat berpotensi orang Yahudi itu ingin menguasai bangsa Indonesia dari segala aspek, entah sumber daya alamnya, ekonominya, manusianya, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah bidikan dari Yahudi. Nah, itu harus hati-hati. Kita orang Islam harus cerdas, Pak Kosim, ya. Nah, biarlah kita jangan sampai menjadi budak di negeri sendiri. Miris saudara-saudara kita itu. Ya Allah, sudah merdeka berapa tahun keberapa nih? 78 atau 79 ini kemerdekaan kita? 79. Masa kita harusnya jadi tuan di negeri sendiri, malah jadi budak di negeri sendiri itu. Tadi itu sebelum asar saya ada obrolan lagi silaturahim tentang di Kalimantan. Orang Indonesia kalau pengelola yang kerja itu orang Korea, enak. Mereka itu sangat pengertian. Misalnya warga setempat butuh masjid, itu gampang ACC 1M kayak gitu. Tapi kalau udah dari mata sipit Cina, bukannya warga lokal yang kerja, tapi orang. Nah, karena mereka udah kelebihan manusia, akhirnya diimpor ke sini, nggak barangnya, orangnya juga diimpor. Nah, itu kalau penguasa-penguasa kita nggak didampingi oleh ulama, lalu generasi kita berikutnya nanti gimana, Pak Tosim? Benar apa enggak? Nggak usah jauh-jauh, yang dekat dari istana, yang dekat dari kekuasaan, masa kayak gitu kondisinya. Mereka bukan pribumi, namun kemarin ada di gerbek itu oleh Densus apa-apa itu, narkoba sekian, terus duitnya itu 1,3 triliun apa berapa itu yang di PIK Pantai Indah Kapuk itu, yang ketahuan Mas Toto, yang nggak ketahuan. Nah, kayak gitu. Maka ini temanya kan tentang orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu beresiko. Beresiko. Itu termasuk ya alhamdulillah hampir mayoritas bangsa Indonesia sekarang itu sangat berharap kepada Presiden Prabowo untuk menghajar yang namanya koruptor. Tapi kan diancam juga itu yang namanya presiden, ya kan? Ya mudah-mudahan kita doakan selamat menjadi lebih baik bangsa kita itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian. Lanjut, ini tentang kejahatan orang Yahudi. Pak Mas Toto, perkata. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang ya'kuluna, mereka kafir ingkar bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh an-nabiyina, para nabi, sebanyak 43 orang nabi. Tuh, berapa? Itu kalau kita nggak ngaji tafsir itu nggak ngerti. 43 nabi dieksekusi oleh orang Yahudi. Nabi aja dieksekusi, apalagi warga sih. Udah nggak takut dosa mereka, karena nggak beriman, nggak takut dosa. Lanjut Mas Toto. Bi ghairi haq, dengan tanpa kebenaran. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh alladzina, orang-orang yang ya'muruna, mereka menyuruh bil qisti, untuk berbuat adil, minan nas, dari manusia. Jadi tidak hanya nabi yang dibunuh, pokoknya
manusia, entah itu dari muslim non muslim, kalau mereka menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, musuh Yahudi eksekusi juga, dibunuh oleh Yahudi. Ini informasi dari Al-Quran. Mereka sudah keyakinannya seperti itu, mau kita harus hati-hati. Wah, nggak ada. Gitu. Lanjut. Fabashirhum, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka. Bi'azabi dengan siksa alim yang sangat pedih, menyakitkan. Baik, ini saya bacakan tafsir berbahasa Arab dari tafsir Munir adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat siksaannya besok pada hari kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, rajulun qatala nabiyyan aw rajulan amara bil ma'ruf wa naha 'an munkar. Yakni yang paling berat adalah seorang yang membunuh nabi atau seseorang lelaki yang dia menyuruh amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian Rasulullah membacakan ayat yang ke-21 ini, Mas Toto. Kemudian Rasulullah menjelaskan uraiannya. Bersabda baginda Rasul, ya Aba Ubaidah, qatalat Banu Israil 43 nabiyan min awalin nahar fi sa'atin wahidah. Wahai Abu Ubaidah, Bani Israel itu telah membunuh 43 nabi mulai dari permulaan siang pada fi sa'atin wahidah, 1 jam itu nabi dieksekusi sebanyak 43. Itu betapa yang namanya rakusnya orang Yahudi itu luar biasa. Nabi dibunuh dan segala macam, pokok menghalang-halangi mereka dibunuh. Makanya nggak salah kalau Hitler itu mengeksekusi orang Yahudi itu berapa? Di Jerman itu 2 juta, terus disisain sedikit biar orang generasi berikutnya itu ngerasain betapa jahatnya yang namanya Yahudi. Tuh. Kemudian saya lanjutkan, faqama mi'atu rajulin wa 12 rajulan min ubadi bani Israil fa'amaru man qatalahum bil ma'ruf wa nahawhum 'anil munkar faqutilu jami'an min akhirin nahar fi dzalikal yaum. Kemudian bangkitlah 112 orang lelaki dari min ubadi bani Israil, dari orang-orang ahli ibadah Bani Israil. Nah, ya masih ada yang baik. Fa'umiru, mereka diperintah untuk membunuh orang yang telah membunuh para nabi. Jadi akhirnya karena mereka membunuh para nabi, sehingga mereka membunuh juga para fa'umiru min qatlihim bil ma'ruf fa'amaru. Kemudian mereka diperintahkan untuk membunuh orang yang fa'amaru min qatlihim bil ma'ruf. Jadi bangkit lagi. Nah, ini ceritanya. Kalau yang pertama itu nabi yang dieksekusi sebanyak 43 nabi. Kemudian ada orang dari yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar sebanyak 112 orang. Kemudian mereka dieksekusi juga. Itu jahatnya luar. Memang kejahatan kemanusiaan bangsa Israel itu memang dari dulu dan tertulis di dalam kitab mereka. Ini ayat ini kemudian dilanjutkan menunjukkan bahwasannya berbuat amar ma'ruf nahi mungkar ketika takut adalah mendapatkan kedudukan yang besar seperti kedudukan para nabi. Jadi para nabi itu tugasnya kan amar ma'ruf nahi mungkar, ya tahu resikonya akan hilang nyawa. Nah, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, terus ketika amar ma'ruf nahi mungkar kita syahid, dieksekusi, dibunuh, ya memang resikonya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa derajatnya itu adalah mendekati para nabi. Ya, Mas Toto ya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak gampang. Kemudian diriwayatkan ada seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ayyul jihadi afdal ya Rasulullah, jihad manakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kalimat kebenaran
kepada penguasa yang menyimpang. Ya Pak Tosim ya. Nah, itu dikit-dikit aja, dikit-dikit, pelan-pelan, sambil membentuk mental untuk berani menyampaikan kebenaran. Itu harus dikit, pahit ya pahit. Yang nerima pahit, yang nyampain apalagi lebih pahit. Ntar pasti nggak bakalan ditraktir ke pagi sore itu Mas Toto ya, gara-gara negur seperti itu ya Pak Tosim. Lanjut Pak Mandra, sekarang gantian ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang habitat a'maluhum, hilang sia-sia pahala amal-amal mereka di dunia wal akhirah, dan akhirat. Wama, dan tidak ada lahum bagi mereka min nasirin, dari penolong dari siksa neraka. Baik, asbabun nuzul Pak Tosim ayat 21-22. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ubaidah bin Sarah radhiyallahu an berkata, suatu ketika aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa di antara umat manusia yang paling berat mendapat siksa pada hari kiamat nanti? Seseorang yang membunuh nabi atau membunuh orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar? Jawab Rasulullah SAW. Sebagai penegas hal itu, Allah lalu menurunkan kedua ayat ini. Nah, ini termasuk pengembangannya adalah jangan sampai kita membunuh karakter manusia. Membunuh karakter itu dengan memfitnah Pak Tosim. Dengan apa? Memfitnah, terus nyari orang untuk memusuhi orang padahal orangnya itu orang baik dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk membunuh tidak sekaligus tapi membunuh pelan-pelan. Nah, misalnya nih Pak Tosim, Mas Toto orang baik, terus misalnya saya ngompor-ngomporin jangan deket-deket Pak Tosim dan Mas Toto. Mereka berdua itu hanya kamuflase aja di masjid, casingnya aja mereka beribadah, namun kayak gitu misalnya. Wah, apalagi omongan saya. Orang kan kemakan itu nanti. Hati-hati itu suka main itu Pak Tosim sama Mas Toto. Maksudnya main, pokoknya nanti saya ceritain lah. Saya nggak mau ceritain di sini. Dikemas dengan. Itu namanya membunuh karakter, membunuh sifat baik seseorang. Ya, itu namanya fitnah. Padahal fitnah itu wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Soalnya nyiksa. Kalau langsung dor itu kan mati langsung. Tapi ini menyiksanya lebih lama. Kita buka surah Al-Baqarah. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Halaman yang ke-34. Halaman yang ke-34. Baik, ayat yang ke-217. Ayat yang ke-217. Baik, Mas Toto dibaca terjemah bebas saja, panjang. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan dosa lebih kejam daripada pembunuhan. Sedangkan apa? Fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini itu sebenarnya adalah syirik atau penindasan atas kaum mukmin. Pokoknya menimpakan sesuatu kejelekan, keburukan pada seseorang itu namanya fitnah. Ulangi Mas Toto. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka amal mereka di dunia dan akhirat sia-sia. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min. Jadi mereka itu tak henti-hentinya. Nah, ada kata
wa la yazaluna yuqatilunakum. Mas Toto, baris 1 2 3 4 5 6. Baris ke-6 dari atas itu, sebelah kiri. Perkata, baris ke-6 dari atas. Wala yazaluna, perkata. Wala yazaluna, dan tidak akan orang kafir berhenti. Yuqatilunakum, mereka memerangi kalian. Hatta, sehingga yaruddukum, mereka mengembalikan kalian. An-dinikum, dari agama kalian kembali kafir. Ini stata'um, seandainya mereka mampu. Stop. Jadi mereka itu senantiasa nyari kesempatan membangun kekuatan. Kalau mereka kuat, kita pasti akan dimurtadkan itu. Makanya kita harus kuat. Kuat dalam hal ekonomi, kuat apanya, dan lain sebagainya. Pak Haji Naiman kelihatannya kedinginan itu, Masya Allah. Ya agak-agak di sebelah sini nggak apa-apa, Pak Haji itu agak nggak boleh. Ekonomi harus kita menguasai, apa-apa menguasai. Pak Kosim punya kesempatan untuk menguasai wilayah, jadi RW, kuasai. Kalau misalnya kalau nggak mau ya tunjuk orang yang bisa katakanlah sepaham dengan kita, ya harus itu. Mereka itu akan memurtadkan jika mereka mampu dan punya kesempatan. Orang kafir itu, ya Pak Mandra ya. Nah, ini harus. Makanya alhamdulillah di Padang itu saya acungi jempol, di Jawa belum bisa dan nggak tahu kapan selesainya. Hebatnya apa? Nggak ada Indomaret Alfa. Woi, itu betul-betul berdiri sendiri ekonominya. Betul Pak Den? Sampai sekarang ya. Alhamdulillah, itu harusnya kan ditiru. Nah kenapa? Katakanlah pemangku kekuasaan di Jawa itu kok nggak bisa seperti Padang kayak gitu. Sama-sama pertanyaannya. Itu ada bocoran Pak Den? Itu kan hebat banget kebijakannya itu. Nah akhirnya lengar. Saya dapat informasi lagi tadi. Indomaret itu mau merambah ke kampung-kampung, ke desa-desa, mau diantar. Kan itu namanya serakah, 9 naga itu. Apa? Dan nanti siapa yang pedagang-pedagang kelompokan itu? Orang Madura itu gara-gara warung Madura itu kan menguasai Jakarta dan sekitarnya ya Pak Del ya. Bukan 24, itu resek. 9 naga itu kan kemarin resek. Bagaimana? Ya itu kan. Nggak ngapain, warung-warungnya sendiri buka 24 jam. Ya nggak apa-apa lah. Ya kan? Bahkan kalau harganya lebih murah ngapain? Itu nggak mau warung Madura daripada ke Indomaret. Ya Pak Tosin ya. Di Jejalin banyak warung Madura. Oh, alhamdulillah. Yang penting ekonomi dikuasai oleh pribumi. Dikuasai oleh orang pribumi Indonesia. Saya itu senang banget kalau ada orang pribumi, misalnya orang Padang. Oh, itu ada Pak Alfian Tanjung. Alfian Tanjung dari mana itu beliau? Kayak Pak Alfian Tanjung. Sumatera. Senang saya, konglomerat kayak gitu. TikTok itu punya siapa Pak Bos? Ya kan, orang kita kan orang pribumi. Belanjanya ke TikTok. Masalahnya TikTok itu ngantrinya tuh kan kayak gitu. Lah iya udah murah. Itu luar biasa. Saya biasanya kalau dulu belanja ke TikTok, ngantrinya itu yang nggak apa namanya nggak tahan kan kayak gitu. Tergantung. Ya. Kalau apa Pak Den? Kalau hari-hari yang sepi itu apa itu biasanya? Ya. Oke. Tapi kalau akhir bulan, awal bulan, apalagi Sabtu Minggu senang saya di Pondok Bambu sini. Nah, kemudian di Pondok Jati Makmur sono, ya kan? Itu gede banget, luar biasa itu. Tapi masalahnya ditunggu kok nggak merambah ke daerah, hanya di wilayah Jabodetabek itu. Nah, yang ke daerah-daerah sono kok belum ada. Sebenarnya kita tunggu itu. Untuk apa? Menggeser Indomaret seperti itu, ya Allah. Ya Pak Tosin ya. Baik, ini masalah fitnah. Mereka orang kafir tak akan berhenti sehingga kita kafir kalau mereka mampu. Lah mampunya kalau mereka menguasai apa? Menguasai ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ya Pak Tosin. Ya ini kita buka kembali halaman yang ini masalah fitnah ini. Masalah fitnah. Ayat halaman 30.
Ini hampir sama ini ayatnya. Halaman 30. Kalau tadi fitnah itu lebih besar, lebih daripada pembunuhan. Ini halaman 30. Halaman 30. Pak Tosim dilantunin ayat 191 paling atas itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu bi ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Allah, berkata Pak Tosim. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu, di mana saja, saqiftumuhum, kalian menemui mereka. Stop, ini konteksnya kan kalau orang kafir itu memerangi orang Islam. Konteksnya itu bukan dalam kondisi damai. Kalau mereka orang kafir memerangi orang Islam sehingga terjadi peperangan, hajar dimanapun mereka berada. Nanti ada alasannya. Lanjut. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka, min, dari, haitsu, di mana saja, akhrajukum, mereka mengusir kalian dari Mekah. Nah, itu konteksnya kalau dulu kan di Mekah. Namun kalau sekarang bagaimana? Sudah aman, enjoy, tentram, padang, nggak ada Indomaret, Alfamaret, kok ada? Oh, jangan kasih. Jangan dikasih, Pak. Jangan apa? Jangan dikasih. Itu nanti akan membuat makar, tipu daya itu, ya kan? Pertama mendirikan market, terus akhirnya pekerjanya dihalang-halangi untuk waktu sholat misalnya. Kan banyak kasus-kasus. Itu contoh-contoh yang nggak terekspos. Bener Pak Tosim? Iya. Waktunya Jumatan, enggak? Itu kan Waktunya maju biasanya dia. waktunya apa? Dikurangin sebelum Jumat, biasanya kan biasanya jam 11, sekarang dimajuin jadi jam setengah 12 istirahatnya. Nah, itu saya sempat protes. Setengah 12 istirahat ya harus udah standby di masjid kan? Iya, jadi kalau setengah 12 baru bersih, nyampe masjid kadang-kadang udah naik mimbar. Itu saya sempat protes, sampai sekarang jadi kayak public enemy buat perusahaan saya. Oh, coba bayangkan, Masya Allah. Gara-gara protes seperti itu, Pak Tosim jadi public enemy, jadi musuh bersama orang perusahaan. Itu namanya benar-benar amar ma'ruf nahi, ya beresiko Pak Tosim. Pahitnya Rasulullah sekarang Pak Tosim kecipratan. Nah, kecipratan seperti itu insya Allah nanti diganti dengan yang lebih baik. Ya Pak Tosim ya. Nah, lanjut. Wal fitnatu, dan syirik, penindasan atas kaum mukmin, asyaddu, lebih keras, berat, minal qatl, daripada pembunuhan. Ya kan? Jadi fitnah Pak Tosim kan difitnah kayak gitu. Benar apa enggak Pak Tosim? Iya. Ya udah jadi resiko. Udah jadi apa? Ya udah jadi resiko. Tapi dibalik kesulitan itu Allah siapkan kemudahan-kemudahan, balasan-balasan pahala yang insya Allah luar biasa. Benar Pak Tosim? Di kampungnya sono tentrem, enak segala macam ya kan. Nah, pahit kan sementara aja di sini. Tapi ketika pulang kan, tentrem. Benar Pak Tosim ya. Baik, lanjut. Wala tuqatiluhum. Wala, dan janganlah, tuqatiluhum, kalian memerangi mereka, indah, dari di sekitar al-masjidil haram, Masjidil Haram, kota Mekah, hatta, sehingga, kecuali yuqatilukum, mereka memerangi kalian, fihi, di dalamnya. Fa'in, maka jika qatalukum, mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangilah, bunuhlah mereka. Stop. Jadi makna perang di sini itu jangan sebatas perang fisik, tapi peran ekonomi juga harus kita pikirkan, Mas Toto. Benar apa enggak Mas Toto? Peran membangun ekonomi umat seperti apa dan lain sebagainya, itu yang harus kita pikirkan jauh ke sono untuk generasi anak cucu kita. Ya Mas Toto. Benar apa enggak? Lanjut Mas Toto, gimana? Pakai mic. Ya, pakai mic.
anak muda sekarang itu Ustaz, mereka rela membeli baju bekas asal ada tulisan Supreme daripada produk Indonesia. Sekarang ya? Sampai segitunya Ustaz. Jadi mindsetnya sudah dirubah. Supreme itu dari mana itu? Baju bekas diimpor dari manapun itu lebih laku daripada baju baru produksi Indonesia. Nah, kenyataannya bagus terus murah, itu yang kita bekas. Iya, ya Allah, bahasanya itu kan bekas. Itu kalau Presiden Karno itu nggak boleh itu, ngenyek bahasanya itu, menghina masyarakatku kamu. Kira-kira kan seperti itu. Marah itu yang namanya Pak Karno. Nah, sekarang karena kita sudah pasar bebas, kelenger kita. Benar Pak Tosin? Ya Allah, perang ekonomi. Nah, ya Allah, jadi membunuh itu bukan berarti kita harus tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan agar mereka tidak menguasai umat Islam dalam hal apapun. Silakan Pak Tosin. Pak Ustaz, ini informasi tapi memang sudah terjadi ya. Di daerah Jejaring itu untuk Alfamart, Indomart itu sudah tidak boleh untuk orang yang jualan gitu. Jadi mereka khusus parkir saja di sekitaran Jejaring. Jadi kan biasanya kalau Indomaret suka ada warung-warung kecil, udah dilarang sekarang, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Untungnya di setiap pasar atau di perempatan perumahan itu ada warung Madura. Bagus itu. Pak Haji yang di Jejaring itu yang grosir itu. Dia mensuplai gitu. Betul. Kan serakah itu namanya. Kalau dulu kan masih ada tukang gorengan, tukang apa. Ya Allah, itu kita kayak disisihkan. Ya. Makanya saya teringat Kiai Tengku Zulkarnain almarhum, ngelawan mereka itu sebenarnya gampang. Nggak usah beli produk mereka, nggak usah beli mereka. Kita beli di tetangga sendiri, di saudara sendiri. Oh, kalau kita meninggal, emang orang Indomaret yang takziah? Kan enggak. Yang takziah itu adalah saudara kita. Ya Allah. Nah, masalahnya kalau penceramah ngomongin hal-hal yang seperti itu, pasti itu rasis, sara. Kan resikonya demikian, Pak Tosin. Ya, kita beli, nggak usah di Indomaret. Dia expose. Bahaya, dibidik itu, ya kan? Saya sebenarnya ngancem, ingin menyampaikan seperti itu Mas Kokom. Tapi kalau saya udah kuat, backing saya udah kuat. Kalau nggak kuat, bagus ya nggak berani itu menyampaikan seperti itu. Bener Pak Mandra? Ya kan? Ya, kalau yang ngomong katakanlah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ngomong yang masalah seperti itu, sentil aja. Itu kan pengaruhnya luar biasa. Bener apa enggak? Namun Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, mereka kan juga berhitung untuk dakwah masalah-masalah seperti itu. Karena resikonya besar. Padahal itu nyata untuk menyadarkan dari sisi ekonomi. Belilah ke warung sendiri, warung pribumi, saudara kita dan segala macam untuk saling menopang kehidupan. Nilainya akan pahala. Kasih ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah, kalian tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Saudara kita itu kan sesama tidak keyakinan. Kalau mereka kita beli dagangannya, hasilnya kan untuk biayain anak ke pesantren. Betapa pahalanya ngalir sama kita. Itu kira-kira, cakep ini. Tapi kira-kira lama apa enggak model dai kayak gitu? Iya Pak Anis ya? Masya Allah. Apa saya yang harus ngomong lewat TikTok seperti ini Pak? Ya Allah. Coba kalau ekonomi kita kuat, luar biasa itu. Luar biasa. Kita harus belajar nih dari orang Padang dan Madura yang menguasai ekonomi. Ya, sementara ekonomi Indonesia dan Jakarta itu penguasanya ya Padang berdikari sendiri, Madura 24 jam. Ya, Masya Allah. Benar Mas Tri, ya kan? Alhamdulillah aja di Madura, jangan di Indomaret. Tapi yang namanya emak-emak, kadang-kadang istri saya sendiri itu ngapain sih dibeli di sono? Ada promo katanya. Waduh, kalau sudah ada promo dijelasin susah, apalagi emak nggak masuk nasihat kayak gini itu cuman denger, tapi kalau udah ada promo selesai kayak gitu.
Saya jelasin itu, itu kayak gini-gini, diem. Tapi kalau ada promo, dijelasin itu malah lebih galak sono kan, kayak sudah. Ya Allah, alhamdulillah. Benar Pak Tosim? Ternyata emak-emak itu nggak kuat sama promo, apalagi kalau sudah besok tanggal 12, udah lewat. Biasanya Shopee kan pinter kan kayak gitu, tanggal 1 bulan 1, pinter itu yang namanya Shopee. Wah, sudah. Mudah ngajinya ngalor ngidul ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita mendapatkan petunjuk dan pencerahan dari Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.